Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek penginputan inventaris barang. Nah, di sini saya ditugaskan untuk membuat program tentang penginputan investasi barang di perkuliahan perantau Indonesia. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi sistem penginputan nilai STNK Pranata Indonesia berbasis web. Nah, latar belakangnya itu tentang yang pertama revolusi digital, yaitu revolusi digital itu tentang teknologinya berkembang pesat. Nah, dari di sini kita juga melihat ya kan perkembangan teknologi semakin ke sini makin bertambah pesat ya. Terus yang kedua realita baru. Jadi di lingkungan berbasis teknologi dan generasi milenial, nah ini banyak kita temukan beberapa teknologi dari generasi milenial yang saat ini berkembang. Nah, yang ketiga tentang perencanaan strategi. Dari perencanaan strategi ini kita sistem informasi yang baik dan tepat untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada di dunia komputer saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian program yang saya buat. Yang pertama kita akan memperjelas juga tentang program itu menurut skenario program merupakan adalah data ekspresi kenyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan yang berupa untuk langkah untuk menyelesaikan masalah diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman sehingga bisa dieksekusi oleh komputer. Jadi setiap permasalahan yang ada di komputer itu bisa diselesaikan dengan pemrograman. Nah, di sini tentang aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi front end dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna orang-orang yang sistem bersangkutan. Jadi aplikasi ini juga sangat membantu untuk mendukung program-program yang kita akan buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas tentang XAMPP. XAMPP ini adalah program yang berisi paket Apache, MySQL, dan PHP MyAdmin. Fungsi XAMPP sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri dari beberapa program antara lain seperti Apache HTTP, server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nah, PHP MyAdmin ini saya akan menjelaskan tentang berbentuk seperti halaman yang situs terdapat pada web server. Fungsi dari halaman ini adalah sebagai pengendali database MySQL. Jadi PHP MyAdmin ini sangat berfungsi untuk pemrograman yang dibentuk dengan MySQL ini. Nah, HTML sendiri adalah mempunyai kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yaitu suatu bahasa pemrograman. HTML ini berfungsi untuk membangun kerangka ataupun format web berbasis HTML. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan juga tentang database. Database merupakan sekumpulan data untuk informasi seperti kode, nama, alamat, nomor telepon, atau nota pembelian yang memiliki skala ukuran data dalam jumlah yang besar. Jadi, database ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk menopang pemrograman yang kita akan buat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian flowchart. Nah, flowchart ini sangat menopang juga ya untuk pemrograman. Jadi sebelum kita membuat program harus diadakan itu flowchart. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart itu adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urut-urut prosedur dari sebuah program. Flowchart menolong analisa programmer untuk memecahkan suatu masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong menganalisis alternatif lain seperti pengoperasian di setiap program. Nah, Hypo di sini juga saya akan menjelaskan tentang Hypo. Hypo adalah alat dokumentasi program yang banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus
pengembangan sistem yang berbasis dengan pengertian fungsinya. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan program-program, tata cara program-program inventaris barang ini dari mulai start, penginputan sampai penyelesaian. Nah, dari sini sih saya udah menarik kesimpulan untuk suatu program ya. Proyek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kita tentang pemrograman. Dalam proses pembuatan program ini, mahasiswa dituntut untuk selalu kreatif, inovatif, untuk menghasilkan karya-karya yang dapat menjadikan seorang programmer yang andal. Jadi mahasiswa ini dituntut untuk menjadi pemrogramer lah, pemrogramer yang handal untuk menyajikan kreatif dan inovatif untuk program-programnya. Nah, kalau secara umumnya proses pembuatan suatu program meliputi beberapa proses, diantaranya yaitu penganalisis masalah, mengidentifikasi masalah, pembuatan algoritma, pembuatan struktur, coding yang terjemah ke dalam bahasa pemrograman, pemeliharaan, dan dokumentasi. Nah, mungkin sampai di sini aja untuk presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.